Aku dihadiahi saham senilai 200 miliar dari kakekku. Mertua dan suami langsung bilang, saham itu kami yang urus. Kalau menolak siap jadi menjanda. Mendengar itu kakekku langsung tertawa dan menghadiahi suamiku sebuah tamparan. Dan kakuku memberi kejutan yang membuat mereka syok dan histeris minta ampun. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Tika dibandingkan orang lain. Saat matahari baru menyelinap malu-malu di balik jendela dapur kecil rumah kontrakan itu, ia sudah bangun lebih dulu. Tidak ada alarm mahal, tidak ada kamar luas dengan pendingin ruangan. Yang ada hanya jam dinding tua yang berdetak pelan dan suara ayam tetangga yang bersahut-sahutan. Tika melipat selimut tipisnya dengan rapi, lalu berjalan ke dapur tanpa suara. Ia sudah terbiasa bergerak perlahan, seolah rumah itu bisa pecah jika terlalu banyak bunyi. Rumah tangganya bukan rumah yang penuh tawa keras, bukan pula rumah yang hangat oleh kata-kata manis. Semuanya berjalan biasa, datar, dan terkadang dingin. Di dapur, Tika menyalakan kompor kecil. Api biru menyala, dan air mulai dipanaskan untuk membuat teh. Tangannya cekatan, tapi wajahnya menyimpan kelelahan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Usianya baru lewat akhir 20-an, tapi hidup sudah mengajarinya untuk lebih sering diam daripada berharap. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar tipis, dan sambal buatan sendiri. Tidak mewah, tapi cukup. Tika tidak pernah menuntut lebih. Baginya, selama masih bisa makan bersama suami di pagi hari, itu sudah cukup untuk disebut bahagia. Tak lama kemudian, Doni keluar dari kamar. Rambutnya masih sedikit acak-acakan. Wajahnya tampak biasa saja, tidak buruk, tapi juga tidak hangat. Ia duduk di kursi makan tanpa banyak bicara, mengambil ponselnya, lalu mulai menelusuri layar. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Tika pelan. Doni mengangguk tanpa menoleh. "Iya." Hanya satu kata. Seperti biasa. Tika duduk di seberangnya, menuangkan teh ke 2 cangkir. Ia memperhatikan suaminya sekilas, pria yang dulu ia kenal sebagai sosok sederhana, penuh janji, dan berbicara tentang masa depan dengan mata berbinar. Kini, mata itu lebih sering fokus pada ponsel dan urusan di luar rumah. Namun Tika tidak pernah mengeluh. Ia percaya, mungkin beginilah kehidupan rumah tangga. Tidak selalu indah, tidak selalu romantis. Ia memilih bertahan, memilih percaya. Setelah Doni berangkat kerja, Tika membereskan rumah sendirian. Menyapu lantai, mencuci piring, melipat pakaian. Setiap sudut rumah ia rawat seolah itu bagian dari dirinya sendiri. Rumah kecil itu adalah dunia Tika. Tempat ia menghabiskan waktu, pikiran, dan kesabarannya. Ia jarang membeli sesuatu untuk dirinya. Baju baru terasa seperti kemewahan yang tidak perlu. Selama pakaiannya bersih dan pantas, itu sudah cukup. Tika bukan perempuan yang suka menonjolkan diri. Ia terbiasa berada di belakang, mendukung, dan mengalah. Siang hari, ia menyempatkan diri mengunjungi kakeknya, Harry, yang tinggal tidak terlalu jauh. Rumah Harry sederhana, bahkan lebih sederhana dari rumah Tika. Kakek itu hidup tenang, dengan tatapan mata yang tajam namun penuh keteduhan. "Kamu capek, Tik?" tanya Harry suatu siang sambil menyeduh kopi. Tika tersenyum, seperti biasa. "Enggak, Kek. Biasa aja." Harry memandang cucunya lama, seolah membaca sesuatu yang tidak terucap. Ia tidak memaksa Tika bicara. Ia tahu, perempuan seperti Tika hanya akan bicara jika hatinya benar-benar sudah tidak sanggup menahan. Tika sangat menghormati kakeknya. Dari kecil, Harry adalah satu-satunya orang yang mengajarinya tentang harga diri. Tentang bagaimana menjadi kuat tanpa harus berteriak. Tentang bagaimana menunduk bukan berarti kalah. Namun anehnya, Tika tidak pernah tahu apa sebenarnya pekerjaan kakeknya dulu. Harry jarang bercerita. Ia hanya hidup sederhana, tanpa pamer, tanpa cerita masa lalu yang berlebihan. Tika pun tidak pernah bertanya lebih jauh. Sore hari, Tika kembali ke rumah. Ia menyiapkan makan malam, menunggu Doni pulang. Setiap kali mendengar suara motor di depan rumah, hatinya selalu berdebar kecil,
Harapan sederhana bahwa malam ini mungkin akan berbeda. Mungkin Doni akan tersenyum lebih lama. Mungkin mereka akan berbincang seperti dulu. Namun yang datang tetap sama. Doni masuk, makan, lalu lebih banyak diam. Kadang berbicara, tapi seringkali bernada perintah. Tika, besok ibu mau datang. Kamu siapin makanan yang bagus, ucap Doni suatu malam. Tika mengangguk. Iya, Mas. Ia tidak bertanya kenapa. Tidak bertanya apa yang diharapkan. Ia hanya menjalankan perannya. Di dalam hatinya, Tika sering bertanya pada dirinya sendiri. Apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah menjadi istri berarti menghapus keinginan sendiri? Namun setiap pertanyaan itu selalu ia kubur dalam-dalam. Karena ia takut pada jawaban yang mungkin muncul. Malam itu, sebelum tidur, Tika menatap langit-langit kamar. Rumah sunyi, hanya terdengar suara kipas angin. Ia menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa kehidupan sederhananya akan segera terguncang. Ia tidak tahu bahwa kesabarannya sedang diuji menuju batasnya. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa orang-orang yang selama ini memandangnya kecil, kelak akan berlutut di hadapannya. Untuk saat ini, Tika masih perempuan sederhana. Istri yang patuh. Cucunya Harry yang penyayang. Dan pagi esok hari akan kembali datang, seperti biasa, tanpa memberi tanda bahwa badai besar sedang menunggu di kejauhan. Di mata orang-orang sekitar, Doni adalah sosok suami yang patut dibanggakan. Ia berangkat pagi, pulang sore, berpakaian rapi, dan jarang terdengar terlibat masalah. Tetangga sering memuji ketekunannya, menyebutnya pria yang bertanggung jawab karena tetap bekerja meski penghasilan tidak seberapa. Tika kerap tersenyum setiap kali pujian itu diarahkan pada suaminya. Meski di dalam hatinya ia tahu, tidak semua tanggung jawab bisa diukur dari sekadar bekerja dan membawa pulang uang. Setiap pagi, Doni selalu berpamitan sebelum berangkat kerja. Kalimatnya hampir selalu sama, singkat dan datar. Aku berangkat. Iya, Mas. Hati-hati, jawab Tika lembut. Tak ada pelukan, tak ada kecupan di kening. Hubungan mereka sudah lama berjalan seperti rutinitas yang diulang tanpa rasa. Bukan karena pertengkaran besar, melainkan karena jarak yang tumbuh perlahan, tanpa disadari. Doni bekerja di sebuah perusahaan swasta kecil. Posisinya tidak tinggi, tapi ia selalu membanggakan dirinya sebagai tulang punggung keluarga. Ia sering mengatakan bahwa tanpa dirinya, rumah tangga itu tidak akan berjalan. Kalimat itu kerap ia ucapkan, entah sebagai pengingat atau penegasan kuasa. Yang penting kamu di rumah saja, urus semuanya. Biar aku yang mikirin cari uang, ucap Doni suatu malam. Tika hanya mengangguk. Ia tidak pernah mempermasalahkan perannya. Sejak awal menikah, ia sudah siap menjadi istri yang mendukung dari belakang. Namun semakin lama, kata-kata Doni terdengar lebih seperti penekanan daripada perhatian. Di hadapan ibunya, Dini, Doni selalu terlihat patuh. Ia mengangguk pada setiap nasihat, bahkan ketika nasihat itu menyudutkan Tika secara halus. Doni jarang membela istrinya. Baginya, menjaga hubungan dengan ibu adalah hal yang lebih penting daripada menenangkan hati istrinya sendiri. Tika itu baik, Mas, tapi perempuan harus tahu posisi, kata Dini suatu ketika. Doni hanya tersenyum kecil. Iya, Bu, saya paham. Kalimat itu menancap di hati Tika, meski diucapkan seolah bukan untuknya. Meski begitu, Doni pandai menjaga citra. Ia jarang meninggikan suara di depan orang lain. Jika ada masalah, ia lebih memilih menyimpannya hingga hanya Tika yang mendengarnya di dalam rumah. Nada suaranya tetap rendah, tapi kata-katanya seringkali menekan. Kamu jangan banyak macam-macam. Aku capek kerja, katanya saat Tika mencoba menyampaikan keinginannya untuk membantu ekonomi keluarga dengan usaha kecil. Bagi Doni, tanggung jawab berarti kendali. Selama ia memberi uang belanja, selama rumah tetap rapi, ia merasa telah menjalankan perannya dengan sempurna. Ia tidak menyadari bahwa Tika membutuhkan lebih dari sekadar uang. Ia butuh dihargai sebagai manusia, bukan sekadar peran. Malam-malam mereka sering dihabiskan dalam diam. Doni sibuk dengan ponsel. Sesekali tertawa kecil membaca pesan entah dari siapa. Tika tidak bertanya. Ia tidak ingin terlihat curiga, tidak ingin dianggap berlebihan. Ia memilih percaya, meski kepercayaan itu perlahan menggerogoti ketenangannya sendiri. Suatu malam,
Ketika Doni pulang lebih larut dari biasanya, Tika menyambutnya dengan makan malam yang sudah dingin. "Kok belum tidur?" tanya Doni singkat. "Nunggu, Mas," jawab Tika. Doni menghela napas. "Lain kali jangan nunggu. Aku capek." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Tika terdiam lama setelah Doni masuk ke kamar mandi. Ia duduk sendirian di meja makan, menatap piring yang tak tersentuh. Dalam diamnya, ia mulai menyadari bahwa rasa sepi bisa muncul bahkan ketika seseorang tidak sendirian. Bagi Doni, semua ini tampak normal. Ia merasa sudah menjadi suami yang bertanggung jawab. Ia bekerja, memberi nafkah, dan tidak pernah berbuat kasar secara fisik. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa sikap dingin, dominasi halus, dan pembiaran bisa melukai lebih dalam daripada amarah. Dan tanpa ia sadari, sifat yang selama ini ia anggap sebagai bentuk kepemimpinan, kelak akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Kedatangan Dini ke rumah mereka selalu membawa suasana yang berbeda. Bukan karena kehadirannya yang hangat, melainkan karena perubahan sikap yang langsung terasa begitu ia melangkah masuk. Rumah kecil itu mendadak terasa sempit, seolah udara di dalamnya ikut menahan napas. Dini adalah perempuan yang selalu menjaga penampilan. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih dan terkesan pantas, meski sederhana. Senyumnya mudah terbit di wajah, terutama ketika ada orang lain di sekitarnya. Namun Tika sudah lama memahami, senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke mata. "Rumahnya masih begini-begini saja, ya," ucap Dini sambil melangkah masuk, matanya menyapu setiap sudut rumah. Tika tersenyum sopan. "Iya, Bu. Kami masih betah di sini." Dini mengangguk kecil, lalu duduk di kursi ruang tamu. Ia tidak mengatakan apapun lagi, tapi tatapannya berbicara banyak. Tatapan yang seolah menilai, menimbang, dan membandingkan. Tika sudah terbiasa menerima tatapan itu, meski setiap kali tetap saja meninggalkan rasa tidak nyaman. Di depan Doni, Dini selalu terlihat lembut. Nada suaranya berubah, lebih rendah dan penuh perhatian. Ia sering menanyakan pekerjaan Doni, memuji ketekunannya, dan menyebutnya sebagai anak laki-laki yang bertanggung jawab. "Kamu itu hebat, Don. Kerja keras buat keluarga," kata Dini dengan bangga. Doni tersenyum. "Ya namanya juga kewajiban, Bu." Tika mendengar percakapan itu sambil menyiapkan minum. Ia diam, seperti biasa. Tidak pernah ikut menyela, tidak pernah ikut mengambil bagian. Bagi Dini, keberadaan Tika seringkali hanya sebagai pelengkap, bukan bagian utama dari keluarga. Jika berbicara langsung kepada Tika, nada Dini selalu terdengar manis, tapi kata-katanya sering menyimpan duri. "Sebagai istri, kamu harus tahu diri. Jangan terlalu banyak mau," ucap Dini suatu kali sambil mengaduk teh. Tika hanya mengangguk. "Iya, Bu." Tidak ada bantahan. Tidak ada perlawanan. Dini semakin yakin bahwa menantunya itu memang mudah diatur. Dini sangat peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan uang dan status. Ia sering membandingkan kehidupan anaknya dengan keluarga lain, seolah-olah rumah tangga adalah perlombaan yang harus dimenangkan. Setiap kunjungannya hampir selalu diselipi pertanyaan yang sama. "Gaji Doni naik, kan? Kalian nabung berapa tiap bulan? Punya rencana beli rumah sendiri kapan?" Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar wajar di telinga orang lain, tapi bagi Tika, semuanya terasa seperti tekanan yang perlahan menggerus kepercayaan dirinya. Ia merasa selalu kurang, selalu tidak cukup, meski ia sudah berusaha sebaik mungkin. Di hadapan tetangga dan keluarga besar, Dini pandai memainkan peran. Ia sering memuji Tika sebagai menantu yang penurut dan rajin. Kalimat-kalimat manis itu selalu diucapkan dengan senyum lebar. "Tika itu baik, nggak pernah bantah," katanya sambil tertawa kecil. Tika hanya tersenyum tipis. Ia tahu, pujian itu bukanlah penghargaan, melainkan cara Dini menegaskan kendali. Yang paling menyakitkan bagi Tika adalah sikap Doni yang jarang sekali membelanya. Setiap kali Dini melontarkan sindiran, Doni hanya diam, atau bahkan mengangguk setuju. Diamnya Doni selalu terasa lebih keras daripada kata-kata Dini. Suatu sore, setelah Dini pulang, Tika membereskan rumah dengan perasaan berat. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, menunduk, mencoba mengatur napasnya sendiri. Dalam hati kecilnya, Tika tahu bahwa mertuanya tidak pernah benar-benar menerimanya. Ia hanya dianggap cukup selama ia patuh,
diam, dan tidak menuntut apapun. Namun Tika masih memilih bertahan, meyakinkan dirinya bahwa kesabaran adalah kunci dari segalanya. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum yang tak pernah tulus itu, Dini menyimpan ambisi yang jauh lebih besar. Ambisi yang kelak akan menyeret semua orang ke dalam konflik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan saat itu terjadi, senyum Dini akan menjadi hal pertama yang runtuh. Harry hidup dengan cara yang jauh dari kesan istimewa. Rumahnya kecil, dindingnya sudah mulai kusam, dan halaman depannya hanya ditumbuhi beberapa pot tanaman yang dirawat seadanya. Tidak ada mobil mewah terparkir, tidak ada perabot mahal. Bahkan televisinya pun model lama yang jarang dinyalakan. Siapapun yang melihatnya akan mengira Harry hanyalah kakek tua biasa yang menjalani hari dengan tenang menunggu usia. Namun bagi Tika, kakeknya adalah satu-satunya tempat pulang yang benar-benar terasa aman. Setiap kali datang, Tika selalu melepas napas panjang begitu duduk di kursi kayu ruang tamu. Seolah beban yang ia bawa dari rumahnya sendiri perlahan luruh tanpa harus diceritakan. Harry tidak pernah memaksa Tika bicara. Ia tahu, diam pun bisa menjadi bahasa yang paling jujur. "Kamu kelihatan capek," ujar Harry suatu sore, suaranya tenang. Tika tersenyum kecil. "Sedikit, Cat." Harry mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Ia hanya menuangkan teh, lalu duduk di seberang cucunya. Tatapannya lembut, tapi tajam. Tatapan orang yang sudah terlalu lama hidup untuk tertipu oleh kata-kata manis. Sejak Tika menikah dengan Donnie, Harry lebih sering memperhatikan dari jauh. Ia jarang ikut campur, jarang memberi nasihat secara langsung. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia ingin melihat sendiri sejauh apa cucunya dihargai. Beberapa kali Donnie datang bersama Tika ke rumahnya. Donnie selalu bersikap sopan, berbicara dengan nada hormat, dan terlihat seperti menantu idaman. Namun Harry tidak pernah benar-benar terkesan. Ia memperhatikan cara Donnie berbicara, cara ia memotong pembicaraan Tika, cara matanya berubah ketika topik uang disebutkan. Harry tidak pernah menegur. Ia hanya menyimpan semuanya dalam diam. Begitu pula dengan Dini. Setiap kali perempuan itu berkunjung, Harry bisa merasakan udara berubah. Dini banyak bicara, banyak tersenyum, dan banyak bertanya. Namun Harry tahu, rasa ingin tahu Dini bukanlah kepedulian, melainkan keinginan untuk menilai dan menguasai. "Kakek sekarang sibuk apa?" tanya Dini suatu kali, senyumnya lebar. Harry menjawab singkat, "Istirahat." Jawaban itu selalu sama. Tidak lebih, tidak kurang. Dini sering terlihat tidak puas, seolah berharap mendengar cerita lain. Namun Harry tidak pernah memberi celah. Di balik kesederhanaannya, Harry adalah sosok yang sangat teratur. Setiap pagi ia bangun di jam yang sama, membaca koran lama, menyiram tanaman, lalu duduk termenung di teras. Banyak orang mengira ia hanya menghabiskan sisa hidupnya dengan kebiasaan kosong. Padahal, Harry sedang menunggu waktu yang tepat. Ia percaya, setiap orang akan menunjukkan wajah aslinya ketika diuji. Dan Harry tidak ingin salah langkah. Ia ingin memastikan bahwa apapun keputusan yang kelak ia ambil, didasarkan pada pengamatan yang matang. Suatu sore, ketika Tika pamit pulang, Harry menahan langkah cucunya sejenak. "Tik," panggilnya pelan. Tika menoleh. "Iya, Kek." "Kamu ingat satu hal," ujar Harry sambil menatapnya dalam. "Hidup itu bukan soal seberapa kuat kamu menahan, tapi seberapa tahu kamu kapan harus berdiri." Kalimat itu membuat Tika terdiam. Ia mengangguk pelan, meski belum sepenuhnya memahami maknanya. Harry tersenyum tipis. Senyum yang jarang muncul, tapi selalu mengandung arti. Dalam hatinya, ia sudah mengambil satu keputusan besar. Keputusan yang akan menguji semua orang di sekeliling Tika. Siapa yang tulus, dan siapa yang hanya menunggu kesempatan. Untuk saat ini, Harry tetap memilih diam. Mengamati. Menyimpan semuanya dalam kepala dan hati. Karena ia tahu, badai tidak perlu diumumkan. Badai akan datang dengan sendirinya, dan saat itu tiba, ia tidak akan ragu lagi untuk bertindak. Hari Minggu selalu menjadi hari yang tampak paling damai dalam keluarga kecil Tika. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela, menerangi ruang tamu yang sudah dirapikan sejak subuh. Tika bergerak lebih cepat dari biasanya. Ia membersihkan rumah dengan lebih teliti, menata kursi, dan memastikan semua terlihat rapi. Hari itu,
Doni mengabarkan bahwa mereka akan makan bersama keluarga. Di permukaan, ini hanyalah pertemuan keluarga biasa. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setidaknya, begitu yang terlihat. Doni duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Sesekali ia melirik jam, lalu berdiri dan melihat keluar. Sikapnya tenang, bahkan terlihat antusias. Berbeda dengan Tika yang sejak pagi merasakan gelisah tanpa sebab yang jelas. "Kamu jangan kelihatan lemes," ujar Doni singkat. "Nanti ibu lihat." Tika mengangguk. Ia menyeka tangannya yang basah oleh keringat, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sudah ia latih berkali-kali di depan cermin. Senyum yang aman, senyum yang tidak menimbulkan pertanyaan. Tak lama kemudian, Dini datang. Seperti biasa, ia melangkah masuk dengan raut wajah ramah dan senyum yang lebar. Di belakangnya, Harry ikut hadir dengan langkah pelan. Wajahnya tenang seperti permukaan air danau. "Wah, rumahnya bersih sekali," ucap Dini sambil melihat sekeliling. "Terima kasih, Bu," jawab Tika. Dini mengangguk, lalu duduk. Harry memilih kursi di sudut ruangan. Ia tidak banyak bicara, hanya memperhatikan dengan saksama. Tatapannya berpindah dari satu wajah ke wajah lain, menangkap detail-detail kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Makan siang berlangsung dengan suasana yang terlihat hangat. Piring-piring berisi hidangan sederhana tersaji di atas meja. Doni tampak lebih banyak bicara, menceritakan pekerjaannya, rencana-rencana kecil yang terdengar masuk akal. Dini mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan pujian. "Kamu memang pintar mengatur hidup, Don," kata Dini bangga. Tika duduk di samping Doni, lebih banyak diam. Ia menyuapi dirinya sendiri dengan perlahan, sesekali tersenyum ketika pembicaraan mengarah padanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang mencurigakan. Segalanya tampak seperti keluarga yang rukun. Namun di balik meja makan itu, ada banyak hal yang tidak terucap. Harry memperhatikan bagaimana Doni lebih sering berbicara atas nama Tika. Setiap kali ada pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Tika, Doni yang lebih dulu angkat suara. Dini tampak nyaman dengan itu. Bahkan, ia terlihat puas. "Tika itu memang nurut," kata Dini sambil tersenyum. "Enak jadi istri." Tika tersenyum kecil. Dadanya terasa sesak. Tapi ia menelan perasaan itu bersama suapan nasi. Ia tidak ingin merusak suasana. Ia sudah terlalu sering belajar bahwa diam adalah cara tercepat menjaga kedamaian, meski kedamaian itu hanya di permukaan. Setelah makan, mereka berpindah ke ruang tamu. Dini berbicara tentang tetangga, keluarga jauh, dan hal-hal remeh lainnya. Tawa kecil sesekali terdengar. Doni ikut tertawa, sesekali melirik ibunya dengan bangga. Seolah-olah semuanya berjalan sesuai yang ia inginkan. Harry tetap diam. Ia menyesap teh perlahan, matanya menyapu ruangan. Ia melihat bagaimana Tika duduk dengan bahu sedikit menunduk. Ia melihat bagaimana Dini mengatur arah pembicaraan. Ia melihat bagaimana Doni merasa berada di posisi yang aman. Keluarga itu memang terlihat utuh. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada air mata. Namun Harry tahu, keutuhan yang dibangun di atas kepura-puraan tidak akan bertahan lama. Saat sore mulai turun, mereka bersiap pulang. Dini berpamitan dengan senyum yang sama seperti saat datang. Doni mengantar mereka sampai depan rumah. Setelah pintu tertutup dan rumah kembali sunyi, Tika berdiri beberapa saat di ruang tamu. Senyumnya perlahan memudar. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, melainkan oleh peran yang terus ia mainkan tanpa henti. Di sudut ruangan, Harry menoleh ke arah cucunya sebelum melangkah pergi. "Kamu hebat," ucapnya pelan. Tika terkejut, lalu tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau penghiburan. Yang ia tahu, kata-kata itu terasa lebih tulus daripada semua senyum yang hadir hari itu. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan yang tampak biasa itu adalah ketenangan terakhir sebelum semuanya berubah. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada pertanda apapun yang terasa berbeda. Tika menjalani rutinitasnya sejak pagi, membersihkan rumah, mencuci pakaian, lalu duduk sejenak di ruang tamu sambil menyesap teh hangat. Pikirannya melayang pada pertemuan keluarga beberapa hari lalu. Tidak ada kejadian buruk, tapi perasaan tidak nyaman itu masih tertinggal, seperti bayangan yang enggan pergi. Ponsel Tika bergetar di atas meja.
Nama Harry muncul di layar. Tika sedikit terkejut. Kakeknya jarang menelepon, apalagi di siang hari. Iya, Kek, jawab Tika lembut. Besok sore kamu datang ke rumah kakek, ucap Harry singkat. Ajak Doni dan ibunya sekalian. Tika terdiam sejenak. Ada apa, Kek? Ngumpul saja. Ada yang mau kakek bicarakan, jawab Harry tenang. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa membuat jantung Tika berdetak lebih cepat. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun Harry sudah menutup pembicaraan dengan kalimat pendek yang tidak memberi ruang untuk menawar. Setelah telepon terputus, Tika duduk lama memandangi layar ponselnya. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian dalam keluarga. Undangan mendadak itu membuatnya gelisah, seolah akan terjadi sesuatu yang besar. Sore harinya, Doni pulang kerja. Seperti biasa, ia terlihat lelah dan langsung duduk sambil membuka ponsel. Tika mendekat, menyampaikan pesan dari Harry dengan hati-hati. Kakek nelpon. Besok sore disuruh datang ke rumah beliau. Katanya ngajak Mas sama ibu juga. Doni menoleh cepat. Ngapain? Katanya mau ngumpul. Ada yang mau dibicarakan? Jawab Tika jujur. Alis Doni sedikit terangkat. Kok tiba-tiba? Tika menggeleng. Aku juga nggak tahu, Mas. Doni terdiam sejenak, lalu kembali menatap ponselnya. Namun dari raut wajahnya, Tika bisa melihat sesuatu yang berbeda. Rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Tidak lama kemudian, Doni menghubungi ibunya. Ibu, besok kakeknya Tika ngajak kumpul, ujar Doni di telepon. Iya, katanya ada yang mau dibicarakan. Dini di seberang sana terdengar antusias, meski suaranya dibuat biasa. Tika bisa menebak, undangan itu langsung membangkitkan banyak dugaan di kepala mertuanya. Malam itu, suasana rumah terasa lebih berat. Doni lebih banyak diam, tapi pikirannya jelas bekerja. Sesekali ia melirik Tika, seolah ingin memastikan sesuatu, meski tidak tahu apa. Kamu tahu kakek kamu sekarang ngapain? Tanya Doni tiba-tiba. Tika menggeleng pelan. Enggak pernah cerita, Mas. Doni mengangguk, tapi tatapannya terlihat penuh pertimbangan. Ia tidak melanjutkan pertanyaan itu, tapi Tika tahu, benih rasa ingin tahu sudah tertanam. Keesokan sore, mereka bersiap berangkat. Dini datang lebih dulu ke rumah mereka, mengenakan pakaian yang terlihat lebih rapi dari biasanya. Ia berdandan lebih serius, seperti hendak menghadiri acara penting. Kira-kira kakekmu mau ngomong apa? Tanya Dini sambil memperbaiki tasnya. Tika tersenyum kaku. Saya juga nggak tahu, Bu. Dini mengangguk, tapi matanya berbinar. Bagi perempuan itu, undangan mendadak jarang berarti hal sepele. Dalam perjalanan menuju rumah Harry, suasana di dalam mobil sunyi. Doni menyetir dengan wajah serius. Dini sesekali menghela napas, lalu tersenyum sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Tika duduk di kursi belakang, tangannya saling menggenggam, berusaha menenangkan diri. Sesampainya di rumah Harry, suasana terasa sama seperti biasa, sederhana dan tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang membuat Tika merinding. Seolah-olah rumah itu sedang menyimpan rahasia besar yang siap diungkap. Harry menyambut mereka dengan senyum tipis. Tidak ada basa-basi berlebihan. Ia mempersilakan mereka masuk dan duduk. Terima kasih sudah datang, ujar Harry pelan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Tika, terdengar seperti awal dari sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ada yang menyadarinya sepenuhnya, undangan mendadak dari sang kakek itu adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Perubahan yang akan membuka topeng, menguji kesetiaan, dan mengubah nasib mereka semua. Ruang tamu rumah Harry terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding tua berdetak pelan, seolah sengaja memperlambat waktu. Tika duduk di ujung kursi. Punggungnya tegak namun bahunya terasa berat. Doni duduk di sebelahnya, sementara Dini mengambil posisi paling dekat dengan meja. Sikapnya rapi dan penuh kesiapan. Harry berdiri sejenak di depan mereka. Tangannya bersedekap di belakang punggung. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tidak ada senyum ramah, tidak pula raut tegang. Ia tampak seperti seseorang yang sudah menimbang segala sesuatu dengan matang. Kakek minta kalian datang, ujar Harry akhirnya. Suaranya rendah tapi jelas. Karena ada satu hal yang harus kakek sampaikan.
Dan ini menyangkut Tika. Doni dan Dini langsung menoleh ke arah Tika hampir bersamaan. Tika sendiri terkejut. Ia menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Saya, ucapnya pelan. Harry mengangguk. Ia lalu duduk, membuka sebuah map coklat yang sejak tadi tergeletak di atas meja. Gerakannya lambat, seolah ingin memastikan semua mata tertuju padanya. Selama ini, lanjut Harry, kakek memang jarang bicara soal urusan pribadi. Tapi kakek percaya, ada saatnya semuanya harus jelas. Dini tersenyum kecil, senyum penuh harap yang sulit disembunyikan. Doni mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, matanya menatap map itu dengan penuh rasa ingin tahu. Harry menarik napas pendek, lalu berkata dengan tenang, namun tegas. Kakek sudah memutuskan untuk memberikan hadiah kepada cucu kakek. Hadiah itu berupa saham perusahaan, atas nama Tika pribadi. Kalimat itu menggantung di udara. Tika membeku. Doni terdiam. Dini ternganga. Saham? Ulang Dini, nyaris berbisik. Nilainya? Harry melanjutkan tanpa tergesa. 200 miliar. Suara jam dinding seolah berhenti. Tika merasa kepalanya berputar. Ia menatap kakeknya dengan mata melebar, tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Kek, ini bercanda, kan? Suara Tika bergetar. Harry menatap cucunya lembut. Tidak, Tik. Ini keputusan kakek. Beberapa detik pertama berlalu dalam keheningan yang aneh. Lalu, suasana berubah drastis. Dini menarik napas panjang, wajahnya mendadak berseri. Tangannya bergetar saat menutup mulut, antara kaget dan senang. Doni, yang sejak tadi diam, akhirnya bereaksi. Matanya berbinar, ekspresinya berubah cepat. Terlalu cepat untuk disebut wajar. 200 miliar. Doni tertawa kecil, seolah memastikan dirinya tidak salah dengar. Atas nama Tika. Harry mengangguk sekali lagi. Tika masih belum bisa berbicara. Dadanya sesak. Pikirannya kosong. Angka sebesar itu terasa seperti sesuatu yang hanya ada di televisi. Bukan di hidupnya yang selama ini sederhana dan penuh keterbatasan. Ini terlalu besar, Kek. Ucap Tika akhirnya, suaranya lirih. Aku nggak pernah minta apa-apa. Kakek tahu, potong Harry lembut. Justru karena itu. Kalimat itu membuat Tika terdiam. Air matanya mulai menggenang, bukan karena bahagia semata, tapi karena ia merasa dilihat, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, Doni mulai mengatur napasnya. Ia duduk lebih tegak, lalu menoleh ke arah Dini. Keduanya saling bertukar pandang singkat, pandang yang syarat arti. Senyum Dini semakin mengembang, kali ini tanpa usaha menyembunyikan apapun. Wah, alhamdulillah, ucap Dini cepat. Ini rezeki keluarga, Pak Harry. Harry menoleh perlahan ke arah Dini. Tatapannya tenang, tapi dingin. Bukan. Ini rezeki Tika. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menampar keras. Senyum Dini sedikit menegang, meski ia berusaha menahannya tetap utuh. Doni tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ya namanya juga sudah menikah. Kek, apa yang punya Tika kan juga keluarga. Harry tidak langsung menjawab. Ia menatap Doni lama, terlalu lama, hingga tawa kecil itu perlahan menghilang dari wajah Doni. Belum tentu, ujar Harry akhirnya. Satu kata itu cukup membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Tika menunduk, perasaannya campur aduk. Ia belum sempat mencerna hadiah itu sepenuhnya, namun ia sudah bisa merasakan, sesuatu telah berubah. Hadiah yang tak pernah ia minta itu bukan hanya membawa angka yang fantastis, tetapi juga membuka pintu pada sisi-sisi manusia yang selama ini tersembunyi. Dan tanpa disadari Tika, sejak detik itu pula, ia bukan lagi perempuan kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Sejak pertemuan di rumah Harry sore itu, ada sesuatu yang berubah dalam sikap Doni. Perubahannya tidak langsung meledak dalam bentuk amarah atau kata-kata kasar. Justru sebaliknya, ia menjadi terlalu ramah, terlalu perhatian, hingga terasa asing di mata Tika. Dalam perjalanan pulang, Doni lebih banyak bicara dari biasanya. Ia menanyakan perasaan Tika, memujinya, bahkan beberapa kali menyentuh tangannya dengan lembut. Hal-hal kecil yang sudah lama tidak ia lakukan. Kamu pasti kaget ya,
ujar Doni sambil tersenyum. Aku juga. Tapi ya, kita harus bersyukur. Tika hanya mengangguk. Ia masih terlalu sibuk mencerna apa yang terjadi. Angka 200 miliar terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan tatapan tajam kakeknya dan senyum berlebihan dari ibu mertuanya. Sesampainya di rumah, Doni langsung duduk di ruang tamu. Tidak seperti biasanya yang memilih beristirahat di kamar, ia malah memanggil Tika untuk duduk bersamanya. Kita ngobrol sebentar, katanya. Nada suaranya terdengar lembut, tapi Tika merasakan sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Ia duduk di seberang Doni, menjaga jarak tanpa sadar. Kamu kan sekarang pegang aset besar, lanjut Doni. Itu bukan main-main, Tik. Harus diatur dengan benar. Tika mengangguk pelan. Iya, Mas. Tapi aku juga belum ngerti apa-apa. Nah, itu dia. Doni tersenyum. Makanya, biar aku saja yang urus. Kamu nggak usah pusing. Aku suamimu. Kata-kata itu terdengar seperti tawaran, tapi ada nada kepastian di dalamnya, seolah keputusan sudah diambil tanpa menunggu persetujuan. Tika terdiam. Ia belum siap membicarakan hal itu, apalagi mengambil keputusan. Mas, aku belum kepikiran ke sana, ucap Tika hati-hati. Aku masih kaget. Senyum Doni sedikit memudar, meski hanya sekilas. Namun Tika melihatnya. Ia selalu peka pada perubahan kecil dalam ekspresi suaminya. Kamu harus belajar percaya, ujar Doni. Kali ini nadanya sedikit berubah. Ini demi kebaikan kita. Sejak malam itu, Doni mulai sering menyinggung soal saham tersebut. Ia membaca artikel tentang investasi, berbicara tentang bisnis, dan menyusun rencana-rencana tanpa melibatkan Tika secara penuh. Setiap kali Tika mencoba bertanya atau mengungkapkan keraguannya, Doni selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Tenang saja. Aku tahu caranya. Perhatian Doni semakin terasa tidak tulus. Ia mulai memperlakukan Tika bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap sentuhan, setiap kata manis, selalu diikuti oleh pembicaraan tentang saham, aset, dan masa depan yang ia gambarkan versi dirinya sendiri. Suatu malam, saat Tika sedang mencuci piring, Doni berdiri di belakangnya. Kamu tahu kan? Katanya pelan. Ibu juga setuju kalau aku yang pegang urusan ini. Tika menghentikan gerakannya. Air keran terus mengalir, tapi ia tidak langsung menjawab. Ibu bilang, lanjut Doni, perempuan itu nggak cocok pegang hal besar. Apalagi kamu yang selama ini di rumah saja. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tanpa suara. Tika menutup keran perlahan, lalu berbalik menghadap Doni. Untuk pertama kalinya, ia menatap suaminya dengan mata yang penuh tanya. Mas yakin ngomong begitu? Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena terluka. Doni mengangkat bahu. Aku cuma realistis. Sejak saat itu, Tika mulai melihat Doni dengan cara yang berbeda. Sikap dinginnya, kata-katanya yang merendahkan, dan keyakinannya bahwa ia selalu benar, kini terlihat jelas. Wajah asli Doni, yang selama ini tertutup oleh citra sebagai suami bertanggung jawab, perlahan terbuka. Malam itu, Tika menangis dalam diam. Bukan karena takut kehilangan harta yang baru saja datang ke hidupnya, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa orang yang paling dekat dengannya mungkin bukan lagi tempat yang aman. Dan sementara Tika berusaha memahami perasaannya sendiri, Doni justru semakin larut dalam bayangan kekuasaan yang belum pernah ia miliki. Bayangan yang akan menyeretnya pada kesalahan besar yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa berat, seolah dinding-dinding ikut menekan napas Tika. Ia bangun lebih awal dari Doni, namun semangatnya tidak sama seperti biasanya. Pikirannya penuh, dadanya sesak. Kalimat-kalimat Doni semalam terus berputar di kepalanya, meninggalkan luka yang belum sempat sembuh. Saat Doni keluar dari kamar, raut wajahnya sudah berubah. Tidak ada lagi senyum palsu atau nada lembut. Ia duduk di meja makan dengan sikap tegap, seperti seseorang yang siap memberi instruksi. Ibu mau datang hari ini, ucap Doni singkat. Tika berhenti menuang teh. Hari ini? Iya. Ada yang harus kita bicarakan, jawab Doni tanpa menatapnya. Nada suaranya membuat jantung Tika berdebar. Ia mengangguk pelan dan kembali melanjutkan pekerjaannya, meski tangannya sedikit gemetar. Beberapa jam kemudian, Dini datang.
Seperti biasa, penampilannya rapi, tapi kali ini ekspresinya berbeda. Tidak ada basa-basi berlebihan, tidak ada tawa kecil. Ia langsung duduk dan menatap Tika dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai barang yang hendak diambil alih. Kita nggak usah muter-muter, ujar Dini akhirnya. Masalah saham itu harus jelas. Tika menelan ludah. Ia melirik Doni, berharap ada sedikit pembelaan. Namun Doni hanya duduk diam, lalu berbicara dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Kita sepakat ya, kata Doni. Saham itu aku yang urus. Bukan pertanyaan. Bukan diskusi. Itu perintah. Tika menghela napas. Mas, itu atas namaku. Kakek yang kasih. Aku belum siap mutusin apa-apa. Kalimat itu seperti menyulut api. Dini langsung bersandar ke belakang, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak menyenangkan. Dengar ya, Tika, ucap Dini pelan tapi tajam. Kamu itu cuma istri. Jangan sok mandiri. Doni ikut menimpali, kali ini tanpa usaha menyamarkan nada mengancamnya. Kamu jangan keras kepala. Aku suamimu. Urusan besar kayak gini bukan buat kamu pegang. Tika menggenggam ujung bajunya. Aku cuma minta waktu. Wajah Doni mengeras. Ia berdiri, menatap Tika dari atas ke bawah. Waktu. Suaranya meninggi sedikit. Kamu pikir ini mainan? Dini maju selangkah, suaranya dingin. Saham itu kami yang urus. Kamu tinggal tanda tangan dan diam. Tika menatap mereka bergantian. Jantungnya berdegup keras. Kalau aku nggak mau. Ruangan itu mendadak sunyi. Doni dan Dini saling pandang, lalu Doni tersenyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduk Tika merinding. Kalau menolak, ucap Doni pelan namun jelas, siap jadi menjanda. Kalimat itu menghantam Tika tanpa ampun. Dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Ia tidak menyangka ancaman itu akan keluar dari mulut pria yang pernah bersumpah mencintainya. Kamu pikir aku bercanda? Lanjut Doni. Aku bisa cerain kamu kapan saja. Air mata Tika menggenang, tapi tidak jatuh. Ia menatap Doni dengan mata berkaca-kaca, mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia kenal. Namun yang ia lihat hanya seseorang yang haus kendali. Dini menyilangkan tangan. Ibu juga nggak mau menantu yang susah diatur. Kata-kata itu membuat Tika tersenyum getir. Jadi selama ini, kesabarannya hanya dianggap sebagai kelemahan. Kepatuhannya dianggap izin untuk diinjak. Tika berdiri perlahan. Kakinya gemetar, tapi ia memaksakan diri tetap tegak. Aku nggak pernah serakah, ucapnya lirih. Aku cuma mau dihargai. Doni tertawa kecil, tanpa empati. Penghargaan itu datang kalau kamu tahu posisi. Kalimat itu menjadi titik terendah bagi Tika. Bukan karena ancaman cerai, tapi karena akhirnya ia mengerti. Rumah yang ia jaga selama ini tidak pernah benar-benar menjadi tempat aman. Ia tidak menjawab lagi. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, air matanya akhirnya jatuh. Bukan tangisan keras, melainkan isak sunyi yang penuh luka. Di ruang tamu, Doni dan Dini saling pandang dengan yakin. Mereka mengira semuanya sudah di tangan. Mereka tidak tahu, ancaman yang dibungkus perintah itu baru saja menyalakan sesuatu di dalam diri Tika. Sesuatu yang selama ini tertidur terlalu lama. Malam itu hujan turun tanpa suara petir, seolah langit pun memilih menangis dalam diam. Tika duduk sendirian di tepi ranjang. Ponsel tergeletak mati di tangannya. Perintah itu masih terngiang, dingin, singkat, dan tak memberi ruang untuk menolak. Kata-kata yang dibungkus rapi seperti nasihat, tapi menyimpan duri ancaman di setiap hurufnya. Ia menatap dinding kosong. Jam berdetak lambat, terlalu lambat. Kesunyian menyusup, menekan dada, membuat napas terasa berat. Air matanya jatuh satu-satu, bukan dengan isak keras, melainkan tetes yang teratur, seperti hujan di luar sana. Tika bukan lemah, ia hanya kelelahan menahan. Bayangan Doni muncul di kepalanya. Senyum yang dulu terasa hangat kini berubah tajam. Setiap kalimatnya belakangan ini seperti pisau yang diselipkan dalam sarung beludru. Demi kebaikanmu, katanya. Tapi kebaikan macam apa yang memaksa seseorang mengorbankan harga dirinya? Tika bangkit, berjalan ke jendela. Lampu jalan memantul di genangan,
memecah cahaya menjadi serpi-serpi kecil. Ia teringat pesan kakek tentang keberanian, tentang memilih jalan yang benar meski sepi. Dulu ia mengangguk tanpa benar-benar paham. Kini maknanya menampar pelan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia tak langsung membuka. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut semata. Ada amarah yang tertahan. Ada tekad yang perlahan menyala. Ia mengusap pipinya, mengeringkan air mata dengan punggung tangan. Menarik napas panjang, ia membuka pesan itu. Ancaman kembali disamarkan sebagai perintah. Tenggat waktu. Tuntutan. Nama-nama yang disebut dengan sengaja agar ia merasa terpojok. Tika menutup mata. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kesunyian, menimbang, merapikan pikirannya yang kacau. Cukup, bisiknya, suaranya serak namun tegas. Ia duduk kembali, membuka catatan kecil yang selalu ia simpan. Di sana ada hal-hal yang tak pernah ia berani tulis sebelumnya. Detail, tanggal, potongan kalimat. Bukti. Ia menyadari selama ini ia bukan tak berdaya. Ia hanya belum berani mengakui bahwa ia punya pilihan. Air mata kembali mengalir, tapi rasanya berbeda. Bukan lagi keputusasaan, melainkan pelepasan. Kesunyian yang tadi menyesakkan kini memberi ruang. Ruang untuk berdiri, untuk memutuskan. Tika menutup buku catatan itu dengan hati-hati. Hujan di luar mulai reda. Ia menatap langit yang perlahan cerah, meski malam masih panjang. Di dalam dadanya, sesuatu yang rapuh sedang dirajut ulang, menjadi keberanian. Malam itu, Tika tak lagi sekadar menangis. Ia memilih. Dan pilihan itu, meski sunyi, adalah langkah pertamanya menuju cahaya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tika melangkah masuk ke rumah besar itu dengan langkah hati-hati. Setiap sudut rumah seolah menyimpan gema masa lalu, wibawa, disiplin, dan kekuasaan yang tak pernah diumbar, namun selalu terasa. Di ruang tengah, sang kakek duduk tenang di kursi kayunya, tongkat tersandar di sisi, wajahnya datar tanpa senyum. Doni berdiri beberapa langkah di depan kakek. Bahunya tegap, dagunya terangkat. Sikapnya penuh percaya diri, seolah ia datang sebagai pemenang. Setelan jasnya rapi, kata-katanya terukur. Ia berbicara panjang lebar tentang rencana, keputusan, dan jalan terbaik yang katanya sudah ia siapkan. Untuk Tika, untuk keluarga, untuk semua. Tika berdiri di sisi ruangan, diam. Tangannya mengepal pelan. Ia menahan napas, menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu bentuknya. Kakek mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya lurus, tajam, namun tenang. Hingga Doni mengakhiri penjelasannya dengan kalimat pamungkas yang terdengar seperti perintah mutlak. Ruangan itu hening. Detik terasa panjang. Lalu, kakek tertawa. Bukan tawa kecil yang sopan. Bukan pula tawa ramah. Tawa itu rendah, berat, dan menggema. Tawa orang yang telah melihat terlalu banyak untuk mudah ditipu. Doni terdiam. Senyumnya membeku. Keangkuhan di wajahnya retak seketika. Kau lucu, kata kakek akhirnya. Suaranya tenang namun menghunjam. Datang ke rumahku, membawa rencana seolah-olah kau pemiliknya. Doni mencoba menyela, tapi kakek mengangkat tangan. Satu gerakan sederhana, namun cukup untuk menghentikan segalanya. Kau kira kekuasaan itu suara paling keras? Lanjut kakek. Atau ancaman paling rapi? Ia menoleh sedikit ke arah Tika. Anak ini belajar diam, mencatat, dan menunggu. Sementara kau terlalu sibuk memamerkan dirimu sendiri. Tika menelan ludah. Dadanya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kebenaran yang akhirnya diucapkan lantang. Kakek tertawa lagi, kali ini lebih singkat. Keangkuhanmu membuatmu ceroboh, Doni. Dan orang ceroboh selalu meninggalkan jejak. Wajah Doni memucat. Ia melangkah mundur setengah langkah, lalu mencoba bertahan dengan kata-kata. Namun setiap kalimatnya terdengar rapuh, kehilangan bobot. Tatapan kakek tak berubah, tenang, tapi mematahkan. Mulai hari ini, kata kakek, suaranya menutup ruangan seperti palu hakim. Kau tak lagi bicara seolah kau memegang kendali. Kendali itu milik mereka yang berani bertanggung jawab, bukan mereka yang pandai membungkus ancaman.
Kakek menoleh penuh pada Tika. Kerememberanmu, kesabaranmu, itu kekuatan. Jangan pernah meremehkannya. Tika mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya membentuk garis tegas. Untuk pertama kalinya, ia merasa berdiri di tempat yang benar. Doni terdiam. Keangkuhannya runtuh, dihancurkan bukan oleh teriakan, melainkan oleh tawa. Tawa seorang tua yang tahu persis nilai manusia dan batas kesombongan. Di luar, cahaya matahari menyusup melalui jendela. Pagi beranjak siang. Dan bagi Tika, hari itu menandai sesuatu yang berakhir, dan sesuatu yang baru saja dimulai. Ruangan itu masih menyisakan gema tawa kakek. Doni berdiri kaku, seolah lantai marmer di bawah kakinya mendadak berubah menjadi pasir yang perlahan menghisap kepercayaan dirinya. Dini, yang sejak tadi duduk dengan wajah tegang, mulai gelisah. Tangannya meremas tas mahalnya, napasnya tak lagi teratur. Kakek berdiri perlahan. Gerakannya tidak tergesa, namun setiap langkahnya membuat suasana makin menekan. Tongkat kayu yang biasa menopangnya kini hanya disentuh ringan, seakan usia tak lagi berhak membatasi wibawanya. Kau tahu apa kesalahan terbesarmu, Doni? Tanya kakek pelan. Doni menelan ludah. Saya hanya ingin yang terbaik. Klak. Suara itu memecah udara. Satu tamparan mendarat telak di pipi Doni. Bukan dengan emosi meledak-ledak, melainkan dengan ketegasan yang dingin. Kepala Doni menoleh ke samping. Tubuhnya oleng setengah langkah. Waktu seolah berhenti. Tika membeku. Jantungnya berdentum keras, tapi matanya tak berkedip. Ia menyaksikan dengan jelas, tamparan itu bukan sekadar hukuman fisik. Itu adalah vonis. Kau ingin yang terbaik. Suara kakek tetap tenang. Yang terbaik itu dimulai dari tahu diri. Doni memegangi pipinya. Matanya membesar, campuran antara terkejut, malu, dan tak percaya. Selama ini, tak pernah ada yang berani menyentuhnya seperti itu. Tak pernah ada yang memperlakukannya seolah ia kecil dan tak berarti. Dini bangkit berdiri. Ayah, suaranya bergetar. Ini keterlaluan. Kakek menoleh perlahan. Tatapannya kini mengarah pada Dini. Keterlaluan adalah membiarkan anakmu mengancam istrinya sendiri di depan keluarganya. Dini terdiam. Wajahnya memucat. Kata-kata yang biasa ia susun rapi mendadak lenyap. Tak ada lagi senyum tipis penuh kepalsuan. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Kau membesarkannya dengan keyakinan bahwa segala hal bisa diambil, selama cukup berani memaksa. Lanjut kakek. Hari ini, aku ajarkan satu hal yang kau lupa ajarkan. Ia menoleh kembali ke Doni. Dunia tidak berputar mengelilingimu. Tika merasakan sesuatu di dadanya runtuh. Beban yang selama ini ia pikul sendirian. Air matanya akhirnya jatuh, tanpa suara. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Doni menunduk. Bahunya turun. Untuk pertama kalinya sejak Tika mengenalnya, ia tampak kecil. Rapuh. Tak lagi berdiri sebagai suami yang merasa berkuasa, melainkan seorang pria yang baru saja disadarkan secara brutal. Keluar, kata kakek singkat. Doni mengangkat kepala. Apa? Keluarlah. Dinginkan kepalamu, dan pikirkan ulang siapa dirimu di rumah tangga ini. Tanpa membantah, Doni melangkah pergi. Langkahnya berat, tak lagi percaya diri. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi pelan, namun dampaknya terasa keras di hati semua orang. Kakek menghela napas panjang. Ia menoleh pada Tika. Suaranya melunak. Kadang, satu tamparan lebih jujur daripada 1000 nasihat. Tika mengangguk. Air matanya ia seka. Di dalam hatinya, ia tahu, tamparan itu bukan akhir. Itu adalah awal dari perubahan besar yang tak bisa lagi dihentikan. Hujan turun pelan di luar rumah, seakan sengaja menenangkan suasana setelah ketegangan yang mengguncang siang tadi. Tika duduk di ruang kecil dekat jendela, memeluk cangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya berkelana, dipenuhi pertanyaan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Kakek masuk tanpa suara. Ia duduk di hadapan Tika. Tatapannya lembut namun tetap tajam. Ada banyak hal yang belum kau ketahui, ucapnya pelan. Dan sudah waktunya kau mendengarnya. Tika mengangkat kepala. Tantang Doni. Bukan hanya tentang dia, jawab kakek. Tentang keluarga ini. Tentang cara mereka hidup dari bayang-bayang orang lain.
Kakek mulai bercerita. Dulu, Doni bukanlah siapa-siapa. Usahanya berkali-kali gagal, keputusan-keputusannya ceroboh, dan setiap kali jatuh, selalu ada tangan yang menolong, tangan Dini. Bukan dengan uangnya sendiri, melainkan dengan meminjam nama, relasi, dan kepercayaan yang bukan miliknya. Sejak kecil, lanjut kakek, ia diajarkan satu hal, jangan pernah terlihat kalah. Maka ia belajar menekan, bukan memperbaiki. Tika menutup mata sesaat. Banyak potongan kecil kini menemukan tempatnya. Kata-kata Doni yang merendahkan, sikapnya yang berubah ketika merasa terancam, dan ketakutannya yang disembunyikan di balik ancaman. Kakek melanjutkan kisahnya tentang Dini. Tentang bagaimana ia terbiasa mengatur segalanya, menyingkirkan siapapun yang tak sejalan. Ia percaya keluarga adalah alat, kata kakek datar. Bukan tempat pulang. Hujan di luar kian deras. Tika merasa dadanya sesak. Bukan karena terkejut, melainkan karena kebenaran itu selama ini sudah ia rasakan, namun tak pernah berani ia namai. Aku mengamatimu lama, Tika, kata kakek kemudian. Diam-diam. Aku ingin tahu, apakah kau akan patah atau bertahan? Tika menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kakek membiarkan semua ini terjadi? Kakek terdiam sejenak. Karena kekuatan sejati tidak lahir dari perlindungan berlebihan. Ia lahir dari pilihan yang sulit. Tika menarik napas dalam-dalam. Kini ia mengerti. Setiap luka, setiap air mata, setiap kesabaran, semuanya membentuknya menjadi pribadi yang tak mudah digoyahkan. Di sudut ruangan, foto-foto lama keluarga tergantung rapi. Tika memandanginya dengan sudut pandang baru. Senyum-senyum itu tak lagi tampak hangat, melainkan penuh perhitungan. Mulai hari ini, kata kakek, tak ada lagi yang disembunyikan darimu. Tika mengangguk perlahan. Di balik hujan dan cerita masa lalu yang terkuak satu persatu, ia merasakan tekadnya menguat. Ia mungkin datang dari kesederhanaan, namun kini ia berdiri di ambang kebenaran, siap melangkah, tak lagi buta. Malam turun dengan tenang, namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak. Tika duduk di kamar tamu rumah kakek, memandangi lampu taman dari balik jendela. Kepalanya masih penuh oleh cerita masa lalu yang baru saja dibuka. Ia merasa lelah, tapi juga anehnya, siap. Pintu diketuk pelan. Kakek. Suara Tika lirih. Harry masuk perlahan. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, namun ada kilat tegas di matanya, sesuatu yang jarang terlihat. Ia duduk berhadapan dengan Tika, lalu meletakkan sebuah map tebal berwarna hitam di atas meja. Besok, ucapnya singkat, semuanya akan berubah. Tika menatap map itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Berubah bagaimana, Kek? Harry tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, melainkan senyum orang yang telah lama menunggu momen ini. Selama ini, mereka mengira aku hanya orang tua yang mudah dipermainkan. Mereka lupa satu hal, aku membangun segalanya dari nol. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, berderet dokumen rapi. Nama perusahaan, laporan kepemilikan, rekam jejak transaksi, hingga surat wasiat lama yang telah diperbarui. Tika, kata Harry dengan suara dalam, saham yang kuberikan padamu bukan hadiah emosional. Itu keputusan strategis. Tika terdiam. Tangannya gemetar saat ia menyentuh salah satu dokumen. Angka-angka di sana terlalu besar untuk langsung ia cerna. Mereka mengira dengan menekanmu, mereka bisa mengendalikan semuanya, lanjut Harry. Padahal sejak awal, kendali itu tidak pernah ada di tangan mereka. Harry lalu menceritakan rencananya. Tentang rapat besar keluarga yang akan digelar keesokan hari. Tentang kehadiran pihak-pihak yang selama ini hanya dikenal lewat nama, pengacara, direksi lama, dan saksi-saksi yang tahu persis bagaimana keluarga itu berjalan selama bertahun-tahun. Besok, katanya tegas, topeng akan jatuh. Satu persatu. Tika menggeleng pelan. Aku tidak ingin balas dendam, Kek. Harry menatapnya lama. Ini bukan balas dendam. Ini penyeimbangan. Ia berdiri, lalu meletakkan tangannya di pundak Tika. Kau terlalu lama diminta mengalah. Besok, kau hanya akan berdiri dan mendengar. Biarkan kebenaran yang bicara. Air mata Tika jatuh lagi. Bukan karena takut,
melainkan karena akhirnya ada seseorang yang berdiri sepenuhnya di pihaknya, tanpa syarat. Di luar, angin malam berembus pelan. Daun-daun bergoyang seolah ikut menyimpan rahasia besar yang siap diungkap. Tika menatap map hitam itu sekali lagi. Ia tahu, apapun yang terjadi besok, hidupnya tak akan pernah sama. Dan Harry, kakek yang selama ini diam, akhirnya menunjukkan bahwa diamnya bukan kelemahan, melainkan persiapan panjang untuk satu kejutan terbesar yang akan mengguncang segalanya. Ruang rapat itu penuh. Udara terasa berat meski pendingin ruangan bekerja tanpa henti. Meja panjang membentang di tengah, dikelilingi wajah-wajah yang selama ini merasa paling berkuasa. Dini duduk dengan punggung tegak, dagu terangkat, berusaha menjaga wibawa. Doni di sampingnya tampak gelisah, matanya tak henti melirik pintu. Tika masuk bersama Harry. Langkah Harry tenang, mantap. Tidak ada pengumuman berlebihan, tidak ada sambutan hangat. Namun sejak ia melangkah masuk, ruangan itu seolah kehilangan suara. Semua mata tertuju padanya. Mulai, kata Harry singkat. Seorang pria berkacamata berdiri. Suaranya formal, tegas. Dokumen pertama dibacakan, tentang kepemilikan saham, peralihan hak, dan struktur perusahaan yang selama ini disalahpahami. Nama Tika disebut. Sekali, dua kali, berkali-kali. Wajah Dini berubah. Senyum tipisnya menghilang. Tangannya bergetar. Dokumen berikutnya menyusul. Tentang utang lama yang ditutup diam-diam. Tentang jabatan yang diperoleh bukan karena kemampuan, melainkan karena manipulasi. Tentang keputusan-keputusan yang merugikan perusahaan demi kepentingan pribadi. Doni berdiri mendadak. Ini fitnah. Harry menoleh perlahan. Tatapannya dingin. Duduk. Satu kata itu cukup. Doni terhenti. Napasnya memburu. Ia duduk kembali. Wajahnya pucat pasi. Saat nama Dini disebut dalam laporan terakhir, ia tak lagi mampu bertahan. Tidak mungkin. Gumamnya. Bahunya bergetar. Suaranya meninggi, lalu pecah. Ayah, ini salah paham. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Harry tetap berdiri. Kau melindungi dirimu sendiri. Kalimat itu seperti pisau. Dini menutup wajahnya, lalu bangkit dengan gerakan panik. Tika. Ia berlari mendekat. Suaranya berubah memohon. Tolong katakan sesuatu. Kita ini keluarga. Tika berdiri perlahan. Jantungnya berdebar, namun wajahnya tenang. Keluarga tidak mengancam, katanya pelan. Keluarga tidak memaksakan kehendak. Dini tersungkur. Tangisnya berubah histeris. Ia memohon, menangis, menyebut nama Harry, menyebut masa lalu, menyebut pengorbanan yang tak pernah diminta siapapun. Doni ikut runtuh. Ia berlutut, suaranya parau. Aku salah. Aku minta ampun. Beri aku kesempatan. Ruangan itu sunyi. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang menyela. Harry menghela napas panjang. Ampun bukan berarti bebas dari akibat. Ia memberi isyarat kecil. Rapat ditutup. Keputusan dibacakan. Jabatan dicabut. Hak dibekukan. Semua dilakukan secara sah, tertulis, dan tak terbantahkan. Dini dan Doni terduduk lemas. Histeris itu berubah menjadi kehampaan. Permohonan ampun mereka menggantung di udara. Tak menemukan tempat untuk berlabuh. Tika menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tak ada kebencian di matanya. Hanya kelelahan dan kelegaan. Di hari itu, kekuasaan palsu runtuh. Dan mereka yang selama ini merasa tak tersentuh, akhirnya belajar arti kehilangan. Pagi itu langit tampak cerah, berbanding terbalik dengan suasana di dalam rumah besar Harry. Semuanya terasa sunyi, seolah kejadian kemarin telah menyapu bersih sisa-sisa kepalsuan yang selama ini mengisi setiap sudutnya. Tika duduk sendirian di ruang keluarga, menatap lantai marmer yang dingin, mencoba menata pikirannya. Langkah kaki terdengar mendekat. Doni berdiri di ambang pintu. Wajahnya kusut, matanya merah. Pakaian yang dikenakannya tak lagi rapi. Ia tampak seperti orang yang semalam tak tidur, memikirkan satu hal yang terus menghantui. Keputusan yang telah diambil dan tak bisa ia ubah. Tika, ucapnya lirih. Tika menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tanpa amarah. Ada apa?
Doni menelan ludah. Aku ingin bicara. Tentang kita. Kata kita itu terasa asing di telinga Tika. Ia berdiri, menjaga jarak. Kita sudah terlalu sering bicara, Doni, dan selalu berakhir dengan ancaman. Doni menggeleng cepat. Tidak lagi. Aku janji. Harry muncul dari balik pintu lain. Ia berdiri diam, tidak menyela, hanya mengamati. Keberadaannya saja sudah cukup membuat Doni semakin gugup. Aku sudah dengar semuanya, lanjut Doni terburu-buru. Aku tahu aku salah. Tapi keputusan kemarin, itu menghancurkan hidupku. Tika menarik napas dalam. Keputusan itu bukan milikku. Itu akibat dari pilihanmu sendiri. Doni mendekat satu langkah, lalu berhenti. Kalau begitu, apa yang masih bisa kita perbaiki? Tika terdiam sejenak. Di benaknya terlintas kenangan, hari-hari awal pernikahan, tawa kecil, dan harapan sederhana yang dulu pernah ia simpan. Namun bayangan itu cepat tergantikan oleh ancaman, tekanan, dan rasa takut yang terlalu lama ia pendam. Ada hal-hal, kata Tika pelan, yang rusak bukan karena satu kejadian, tapi karena dibiarkan terlalu lama. Ia menatap Doni dengan mantap. Aku sudah mengambil keputusan. Doni membeku. Keputusan apa? Aku tidak akan menarik kembali apapun, jawab Tika tegas. Aku juga tidak akan berpura-pura semuanya bisa kembali seperti dulu. Harry melangkah maju. Setiap keputusan punya konsekuensi. Dan kemarin, semuanya sudah dicatat secara hukum. Doni menghela napas panjang. Bahunya jatuh. Jadi, ini akhirnya. Tika mengangguk perlahan. Ini titik di mana aku memilih diriku sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Doni menunduk, menyadari tak ada lagi celah untuk bernegosiasi. Kata-kata yang ia siapkan tak pernah keluar, karena ia tahu, apapun yang ia katakan kini tak lagi berarti. Harry menepuk pundak Tika dengan lembut. Keputusan yang tidak bisa ditarik, katanya. Dan itu tanda kedewasaan. Doni melangkah pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup pelan, namun kepastiannya terasa keras. Tika berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa ragu dengan pilihannya. Ia tahu, jalan di depan mungkin tak mudah, namun itu jalan yang ia pilih sendiri. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan cepat, namun dampaknya terasa lambat dan menyakitkan, terutama bagi Doni. Dunia yang dulu ia banggakan runtuh satu persatu, tanpa suara gaduh, tanpa drama berlebihan. Hanya keheningan yang menampar lebih keras daripada amarah. Pagi itu, Doni duduk di sebuah ruangan kecil yang kini menjadi kantornya sementara. Meja kayu murah, kursi plastik, dan kipas angin yang berdecit pelan. Tak ada sekretaris. Tak ada asisten. Tak ada panggilan hormat. Telepon genggamnya bergetar. Satu pesan masuk. Penolakan kerjasama. Ia membaca cepat, lalu tertawa pahit. Sudah yang kesekian. Sejak posisinya dicabut, nama Doni seperti menjadi beban. Rekan-rekan yang dulu mendekat kini menghindar. Pintu-pintu yang dahulu terbuka lebar kini tertutup rapat, bahkan sebelum ia sempat mengetuk. Ia mencoba menghubungi Dini. Tak diangkat. Di tempat lain, Dini menghadapi kenyataan pahitnya sendiri. Rumah besar yang dulu ramai kini sepi. Undangan sosial berhenti berdatangan. Telepon hanya berdering untuk urusan hukum. Setiap hari, namanya disebut bukan dengan hormat, melainkan dengan nada curiga. Doni pulang ke rumah kontrakan kecil yang kini ia tempati. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Pikirannya kembali pada Tika. Pada sikapnya yang dulu ia anggap lemah. Kini, ia mengerti betapa salahnya penilaian itu. Aku kalah, gumamnya. Ia teringat ancaman yang pernah ia ucapkan. Kata-kata kasar yang dulu terasa mudah, kini berubah menjadi beban yang menghantui. Tak ada lagi yang ia bisa salahkan. Tidak kakek. Tidak Tika. Tidak keadaan. Hanya dirinya sendiri. Suatu sore, Doni mendatangi kantor lama perusahaan. Ia berdiri di seberang jalan, menatap gedung tinggi itu dari jauh. Tak berani masuk. Tak punya hak. Hujan turun tiba-tiba. Orang-orang berlalu lalang. Tak ada yang mengenalinya. Doni berdiri basah kuyup, sendirian di tengah keramaian. Disitulah ia benar-benar jatuh.
Bukan karena kehilangan jabatan atau harta, tapi karena kehilangan kendali atas hidup yang selama ini ia kira miliknya. Kejatuhan itu sunyi, tanpa saksi, dan tak ada yang bisa menolongnya bangkit, kecuali dirinya sendiri. Namun Doni tahu, beberapa kejatuhan tak selalu menyediakan jalan kembali. Pagi menyapa dengan cahaya lembut yang menembus jendela ruang kerja Tika. Di atas meja kayu besar itu, berkas-berkas tersusun rapi. Tidak lagi membuatnya gentar. Justru sebaliknya, ia kini memahami setiap baris, setiap keputusan yang harus diambil. Tika berdiri di depan cermin, merapikan pakaiannya. Sederhana, namun rapi dan tegas. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada usaha berlebihan untuk terlihat berkuasa. Martabatnya kini lahir dari sikap, bukan penampilan. Rapat pertama dimulai tepat waktu. Beberapa orang yang hadir memandang Tika dengan campuran penasaran dan hormat. Mereka tahu kisahnya. Mereka tahu badai yang telah ia lewati. Namun yang berdiri di hadapan mereka hari itu bukan perempuan yang dulu mudah ditekan, melainkan sosok yang tenang dan pasti. Kita mulai, ucap Tika. Suaranya tidak keras, namun jelas. Setiap kata mengalir dengan keyakinan. Ia tak meniru gaya siapapun. Ia memimpin dengan caranya sendiri, mendengar, mempertimbangkan, lalu memutuskan. Di sela rapat, Harry duduk di ujung ruangan. Ia tidak ikut campur. Hanya mengamati. Di matanya, ada kepuasan yang tak perlu diumbar. Setelah rapat usai, Tika berjalan melewati koridor panjang gedung itu. Beberapa orang menyapanya. Ia membalas dengan senyum tipis. Bukan senyum basa-basi, melainkan penghormatan yang setara. Di luar gedung, ia berhenti sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Dulu, tempat ini terasa asing dan menakutkan. Kini, ia berdiri tegak, bukan karena status, melainkan karena ia telah memilih untuk tidak lagi merendahkan dirinya sendiri. Malamnya, Tika duduk bersama Harry di teras rumah. Langit cerah, bintang bertaburan. Kau berubah, kata Harry pelan. Tika tersenyum kecil. Aku hanya berhenti takut. Harry mengangguk. Martabat bukan sesuatu yang diberikan. Ia dibangun. Tika memandang ke depan. Di benaknya, masa depan terbentang luas. Tidak mudah. Tidak selalu terang. Namun kini ia siap melangkah tanpa ragu. Ia tahu, apapun yang datang, ia akan menghadapinya sebagai dirinya sendiri. Dengan martabat baru yang tak bisa lagi direnggut siapapun. Hari itu hujan turun tipis, membasahi halaman gedung pengadilan dengan tenang. Tidak ada kerumunan wartawan. Tidak ada sorak-sorai. Segalanya berjalan biasa, seperti hari-hari lain. Namun bagi beberapa orang, hari itu menandai berakhirnya sebuah bab yang panjang dan melelahkan. Tika duduk di bangku kayu, punggungnya tegak. Di sampingnya, pengacaranya membuka berkas tanpa tergesa. Tika tidak menunduk, tidak pula menantang siapapun dengan tatapan tajam. Ia hanya hadir, utuh, tenang, dan siap menerima apapun hasilnya. Di seberang ruangan, Doni duduk sendirian. Pakaian sederhana, wajahnya kusam. Ia tak lagi tampak seperti pria yang dulu merasa dunia ada di genggamannya. Sesekali ia melirik ke arah Tika, lalu cepat-cepat menunduk. Sidang berjalan singkat. Hakim membacakan keputusan dengan suara datar. Setiap poin disampaikan tanpa emosi, tanpa dramatisasi. Namun justru disitulah beratnya terasa. Hak dan kewajiban ditegaskan. Tanggung jawab ditegakkan. Tidak ada yang dilebihkan. Tidak ada yang dikurangi. Saat palu diketuk, ruangan itu tetap sunyi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada teriakan kemenangan. Doni memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan hukuman yang memalukan di depan banyak orang. Ini lebih berat. Keadilan yang membuatnya harus hidup dengan konsekuensinya sendiri. Tika menghela napas perlahan. Tidak ada rasa puas berlebihan di dadanya. Tidak pula dendam yang menuntut pelampiasan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya sampai di daratan setelah lama terombang-ambing. Di luar gedung, hujan sudah reda. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu sore. Harry berdiri beberapa langkah di belakang Tika. Kadang, katanya pelan, keadilan tidak perlu teriak. Ia cukup hadir. Tika mengangguk. Ia melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Masa lalu telah selesai menjalankan perannya.
Keadilan hari itu datang tanpa suara keras, namun dampaknya akan terasa lama, terutama bagi mereka yang dulu mengira kekuasaan bisa membungkam segalanya. Bab 20. Akhir yang membuka awal baru. Ending epic. Matahari pagi menyinari halaman rumah dengan cahaya keemasan yang hangat. Burung-burung berkicau pelan, seolah ikut merayakan ketenangan yang akhirnya datang. Tika berdiri di teras, secangkir teh hangat di tangannya. Angin pagi menyentuh wajahnya lembut. Tidak lagi terasa dingin seperti dulu. Semua telah berlalu. Bukan dengan ledakan emosi, bukan dengan kemenangan yang dipamerkan, tapi dengan langkah-langkah sunyi yang pasti. Harry duduk di kursi rotan, menatap Tika dengan sorot mata yang tenang. Usianya kian menua, namun wibawanya tak berkurang sedikit pun. Ia tahu, tugas terbesarnya telah selesai, bukan mengamankan harta, melainkan memastikan orang yang tepat berdiri di tempat yang benar. Kau tidak lagi berjalan di belakang siapapun, ucap Harry pelan. Tika tersenyum. Aku juga tidak ingin berjalan di atas siapapun. Kek. Harry tertawa kecil. Tawa yang kali ini hangat, tanpa tekanan, tanpa kemarahan. Itulah bedanya orang kuat dan orang rakus. Tika menatap halaman luas di depannya. Dulu, semua ini terasa seperti dunia orang lain. Terlalu besar, terlalu jauh dari hidup sederhananya. Kini, ia tetap menjadi dirinya yang sederhana, namun dengan keberanian yang tak lagi bisa diremehkan. Tentang Doni dan Dini, waktu telah mengurus mereka dengan caranya sendiri. Tidak ada kehancuran dramatis yang dipertontonkan. Tidak ada penderitaan yang dipamerkan. Hanya kehidupan yang berjalan tanpa lagi memberi mereka panggung utama. Dan bagi sebagian orang, itulah hukuman terberat. Tika melangkah masuk ke ruang kerja barunya. Di dinding, tidak ada foto-foto kemenangan. Hanya satu figura kecil berisi kalimat sederhana. Martabat tidak diwariskan. Ia dipilih. Ia duduk, membuka agenda hari itu. Banyak yang harus dikerjakan. Banyak keputusan menanti. Namun hatinya tenang. Ia tidak lagi takut salah, karena kini ia tahu, ia berdiri di atas nilai, bukan ketergantungan. Sore harinya, Tika berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Perempuan itu masih sama, tanpa kemewahan berlebihan, tanpa kesombongan. Namun di matanya kini ada sesuatu yang baru, kebebasan. Bukan bebas dari masalah, melainkan bebas dari ketakutan. Tika mematikan lampu, melangkah keluar ruangan, dan menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, satu bab hidupnya resmi berakhir. Namun di luar sana, sebuah awal baru telah menunggu. Dan kali ini, ia melangkah bukan sebagai korban, bukan sebagai bayangan siapapun, melainkan sebagai Tika, perempuan yang berdiri utuh dengan martabatnya sendiri. Langit pagi terbentang cerah, seolah ikut menyaksikan sebuah akhir yang tak pernah berisik, namun begitu menentukan. Tika berdiri di depan jendela tinggi ruang kerjanya, menatap kota yang bergerak dengan ritme sendiri. Ia tidak lagi merasa kecil di tengah dunia yang besar. Kini, dunia itu berdiri sejajar dengannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak semuanya runtuh dan tersusun kembali. Nama Tika kini tercatat resmi dalam struktur kepemilikan. Setiap keputusan yang ia tanda tangani membawa dampak nyata. Bukan karena kekuasaan semata, melainkan karena keteguhan yang ia bangun dari luka-luka lama. Ia tak berubah menjadi wanita dingin atau kejam. Ia hanya berhenti mengizinkan siapapun merendahkannya. Di ruang lain, Harry duduk membaca koran. Rambutnya semakin memutih, namun wajahnya damai. Ia tidak lagi khawatir. Warisan terbesarnya bukan angka, bukan perusahaan, melainkan keberanian yang kini hidup dalam diri cucunya. Kek, kata Tika sambil menghampiri. Terima kasih. Harry melipat korannya. Aku tidak menyelamatkanmu, jawabnya pelan. Aku hanya memastikan kau tidak sendirian saat berdiri. Tika mengangguk. Ia paham. Jika dulu ia bertahan karena takut, kini ia melangkah karena yakin. Tentang Doni, ia kini hanya bagian dari masa lalu. Seorang pria yang pernah mengira ancaman adalah bentuk kendali, dan kekuasaan bisa dipinjam dari orang lain. Hidupnya berjalan tanpa sorotan, tanpa keistimewaan. Dan untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi dirinya sendiri tanpa tameng. Tentang Dini, suara dan pengaruhnya tak lagi menentukan apapun. Dunia yang dulu ia atur dengan senyum palsu kini menutup pintunya perlahan.
Tidak ada balasan kejam. Tidak ada penghinaan terbuka. Hanya jarak dan keheningan. Sore itu, Tika menghadiri sebuah pertemuan. Ia masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Semua berdiri menyambutnya. Bukan karena takut. Bukan karena terpaksa. Tapi karena hormat. Ia duduk di kursi pimpinan. Punggungnya tegak. Tatapannya jernih. Rapat berjalan efektif. Keputusan diambil tanpa tekanan. Ketegasan berpadu dengan empati. Untuk pertama kalinya, Tika merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki. Kendali atas hidupnya sendiri. Malam tiba. Tika pulang ke rumah, melepas sepatunya, dan duduk di teras. Angin malam menyentuh wajahnya lembut. Ia menutup mata sejenak, mengingat semua yang pernah ia lalui. Air mata, ancaman, rasa takut, dan kesepian yang panjang. Semua itu tidak menghancurkannya. Justru membentuknya. Ia membuka mata dan tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seorang wanita yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Kini, siapapun boleh meremehkan. Siapapun boleh mencoba menekan. Namun Tika tahu satu hal pasti. Ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak. Ia adalah wanita yang berdiri. Utuh. Tenang. Dan tak tergoyahkan. Tamat.